EPS 6. Tamu spesial. Setelah Faris ke kantor, Nia tak tahu harus berbuat apa di apartemen yang begitu luas itu. Semua pekerjaan sudah dikerjakan oleh Bibi. Nia hanya tinggal di kamar dan melihat-lihat isi kamar itu. Membuka laci satu persatu dan ia terhenti saat melihat sebuah album Fat di sana. Ia pun mengambil album itu. Terdapat ada 2 album. Ia mengambil keduanya dan duduk di sudut kasurnya. Nia menarik garis senyumnya. Ternyata foto yang ada di dalam album yang pertama dibukanya adalah foto keluarga. Foto masa kecil Faris dan Farhan. Terlihat foto itu sengaja khusus untuk foto mereka berdua. Mulai foto Faris dari kecil hingga dewasa. Nia membolak-balik. Tak ada lagi foto Faris. Sepertinya usia terakhir dia berfoto di sana saat kuliah dulu. Kemudian Nia kembali mengambil album satunya. Senyum yang tadi berkembang saat melihat album foto yang pertama itu terhenti. Saat melihat foto yang ada di dalam album kedua adalah foto keluarga Faris yang dulu. Terlihat Faris mengenakan setelan jas berwarna hitam dan juga ada seorang wanita yang memakai gaun dengan warna senada serta menggendong seorang bayi dan 2 anak di depan mereka juga mengenakan warna yang senada. Semuanya tersenyum melihat ke arah kamera. Nia mengusap foto Faris. Mereka pasti sangat bahagia waktu itu. Tapi, mengapa mereka sampai bercerai? Gumamnya kemudian ia kembali membuka foto lainnya. Terlihat foto anak-anak di sana dan Nia yakin itu adalah foto anak-anak Faris. Begitu lucu. Di mana mereka semua tersenyum. Mereka pasti anak-anak Mas Faris. Tapel. Mengapa tak ada pemberitaan tentang anak-anaknya? Ya, gumam Nia masih terus melihat foto-foto itu. Tak ada lagi foto Faris di dalam foto itu dan istrinya selain foto keluarga di depan album tadi. Semua foto ketiga anak kecil yang Nia yakini adalah anak Faris. Di saat Nia tengah asik melihat foto tersebut, tiba-tiba Faris datang dari kantor dan merampas foto itu. Menatap Nia dengan tatapan tajam. "Jangan menyentuh barang yang bukan milikmu," ucap Faris dengan tegas kemudian ia pun berlalu menuju ke ruang ganti. Nia tersentak kaget. Ia tak menyangka jika hanya karena melihat album itu ia sangat marah. Apakah dia telah melakukan kesalahan? Tapi Nia hanya melihat foto itu. Faris menyimpan foto itu di ruang ganti dan keluar dari kamar tanpa melihat ke arah Nia. Mendapat perlakuan itu dari Nia membuat Nia menjadi bingung harus berbuat apa. Apakah ia harus menyusul Faris dan meminta maaf atau tetap diam di tempatnya? Bagaimana jika dia menyusul dan Faris semakin marah padanya karena hal tadi? Nia sangat ketakutan. Ia bingung harus berbuat apa. Ia sama sekali tak tahu seperti apa sifat asli dari suaminya. 1 jam kini sudah Nia di dalam kamar. Tapi, Faris tak kembali masuk ke dalam kamar. Nia pun memberanikan diri untuk mencari suaminya itu keluar kamar. Ditemuinya Bibi yang sedang menyapu di ruang tengah. "Bi, apa Bibi melihat Mas Faris?" tanyanya. "Tadi Pak Faris sudah keluar kembali, Bu," jawab Bi Nining yang kebetulan tadi sedang mengepel di ruang tengah, sehingga melihat Faris saat keluar kembali. Tadinya, ia juga bingung mengapa majikannya itu baru saja datang dan kembali pergi. "Ada apa, Bu? Ada yang bisa saya bantu?" tanya Bi Nining melihat kebingungan di wajah majikannya itu. "Enggak, Bi, makasih. Silakan dilanjutkan pekerjaannya," ucap Nia kemudian kembali masuk ke dalam kamarnya. Di dalam kamar pecah sudah tangisan yang sejak tadi ditahannya. Apakah dia melakukan sebuah kesalahan hanya karena melihat album itu? Jika memang album itu tak boleh disentuh oleh siapapun mengapa ia menyimpannya di kamar? Padahal dia sendiri sudah tahu kamar itu juga adalah miliknya. Nia terus menangis sambil berbaring di atas tempat tidurnya. Ia tak tahu harus berbuat apa saat ini. Nia merasa asing di kamar yang sudah menjadi kamar miliknya itu. Ia sangat merindukan kamar tidurnya yang berada di rumah kedua orang tuanya. Ponselnya Nia berdering. Dia pun mengambil ponsel yang ada di atas nakas di samping tempat tidurnya dan saat melihat ternyata itu panggilan dari Dita. Ia langsung mengangkatnya sambil menangis terseduh-seduh. Dita yang mendengar suara tangis Nia menjadi khawatir dan panik. "Nia, ada apa? Kamu baik-baik saja kan?" tanya Dita yang saat ini sedang berada di kantornya. "Kakak, aku ingin pulang," ucapnya di sela isak tangisnya. Membuat Dita semakin merasa bersalah karena telah membiarkan adiknya itu menanggung derita orang tuanya sendiri.
Mereka seharusnya mencari cara lain selain memberikan Nia kepada keluarga Pak Septian sebagai persyaratan untuk mendapat pinjaman suntikan dana agar perusahaan ayahnya tetap bisa diselamatkan. Nia, tenanglah dulu. Jika kamu menangis seperti ini kakak ikut bingung harus berbuat apa. Coba kamu tenangkan dirimu dulu dan ceritakan apa yang terjadi. Ucap Dita mencoba menenangkan adiknya. Nia mendengarkan apa yang dikatakan Dita. Nia pun mencoba menarik nafas dan menghembuskannya dengan perlahan. Kemudian ia pun mulai bercerita jika tadi dia hanya melihat foto kemudian Faris tiba-tiba marah dan mengatakan jika dia tak boleh menyentuh barang miliknya tanpa seizinnya. Nia bercerita sambil sesegukan. Hanya karena foto dia sampai marah. Memangnya kamu melihat foto album apa? Tanya Dita. Aku menemukannya di laci di samping tempat tidur. Itu adalah foto mantan istrinya dan anak-anaknya. Aku mana tahu jika aku tak dibolehkan untuk menyentuhnya. Ucap Nia masih terus berusaha menenangkan dirinya. Namun, tetap saja ia tak bisa menghentikan sesegukannya. Mendengar itu, Dita menghela nafas. Ia sendiri tak tahu Faris marah karena membenci mantan istrinya atau justru masih mencintainya. Ya sudah, kamu tenang saja. Mungkin sekarang suamimu keluar untuk menenangkan diri. Cobalah untuk menenangkan dirimu juga. Jika malam nanti dia masih marah padamu telepon kakak. Kakak akan menjemputmu. Kakak tak peduli ayah dan ibu marah dengan tindakan kakak. Kamu bisa percaya pada kakak. Sekarang kamu sare lokasinya. Ucap Dita membuat Nia yang memang selama ini selalu menceritakan semua masalahnya kepada kakak tirinya itu pun melakukan apa yang diminta oleh Dita. Mengirim lokasinya pada kakaknya. Ia takut bagaimana jika sampai Faris melakukan kekerasan juga pada Nia seperti apa yang dilakukannya oleh istrinya yang terdahulu berdasarkan cerita yang didengarnya. Sementara itu, Faris kembali ke kantor. Ia ingin menenangkan diri sejenak. Emosinya tiba-tiba meluap saat melihat Nia membuka album foto keluarganya. Foto keluarga yang selama ini berusaha untuk dilupakannya. Saat ini Nia sedang duduk di ruang TV, menonton televisi bersama ketiga bibi. Namun, pikirannya melayang entah kemana. Ia masih bertanya-tanya dalam hati. Apa salahnya? Mengapa Faris bisa marah padanya? Apakah ada kesalahan lain atau ada masalah lain di luar rumah dan melampiaskan padanya? Menurutnya, melihat foto itu bukanlah sebuah kesalahan. Dia hanya melihatnya bukan merobek atau melepas dari tempatnya. Tak merusaknya sama sekali. Nia terus memindahkan channel TV dan tak tahu harus menonton acara TV apa. Membuat Bi Nining dan juga Bi Tuti yang ada di sana hanya saling pandang dan mengangkat bahunya. Melihat sikap majikan yang terlihat berbeda dari saat pertama ia datang. Bi Nining mencoba menghampiri Nia. Duduk di sampingnya. Ada apa? Bu, apa ibu menginginkan sesuatu? Tanya Bibi dengan hati-hati. Mungkin saja majikannya itu ingin sesuatu. Tapi tak mau meminta kepada mereka, membuatnya berinisiatif untuk menawarkan bantuan. Nia ingin bercerita, namun, ia kembali mengurungkan niatnya. Nggak apa, Bi. Aku hanya ingin pelikan ibu. Ucapnya menjadikan ibunya sebagai alasan kegalauannya. Membuat Bi Nining pun hanya mengangguk. Memang seperti itu, Bu. Jika orang baru menikah, mereka baru meninggalkan keluarganya. Tapi jika sudah lama akan terbiasa, jelas Bi Nining. Di saat mereka sedang berbincang, terdengar suara bel. Kemudian mereka semua menoleh ke arah pintu. Saat terdengar suara bunyi bel tersebut. Bi, apa itu Mas Faris? Tanya Nia yang berpikir mungkin saja suaminya itu kembali setelah menyadari kesalahannya yang telah membentaknya tadi. Biar saya yang lihat dulu, Bu. Ucap Bi Tuti langsung berjalan keluar dan membuka pintu untuk tamunya. Ternyata tamu yang datang adalah seluruh keluarga besar Faris. Ada ibu, ayah, nenek, kakek, buyut, Farhan, 2 tante, 2 paman dan beberapa keponakannya. Di rumah Faris, ikut tinggal 2 orang tante, 1 adik dari ibunya dan adik dari ayahnya. Mereka masing-masing memiliki 2 orang anak yang membuat rumah mereka menjadi sangat ramai. Itulah sebabnya Faris ingin mendekatkan diri dengan Nia dengan membawanya ke apartemen itu. Agar mereka bisa berduaan dan lebih akrab lagi. Mengingat mereka bahkan belum saling mengenal lebih dekat sebelum menikah. Bi Tuti langsung membuka pintu lebar-lebar dan mempersilahkan para tamunya untuk masuk.
Bituti dan para keluarga Faris sudah sangat akrab dengan majikan mereka walaupun status mereka pembantu. Namun, mereka dianggap menyakiti sekeluarga itu. Kepada semua keluarga besar Faris, kehangatan keluarga juga mereka rasakan saat seluruh keluarga besar berkumpul seperti pagi ini. Tapi tanpa Faris. Nia yang masih duduk dan bersandar di sandaran sofa yang ada di ruang TV, langsung berdiri saat melihat siapa tamu mereka. Begitupun dengan Biani dan Binining. Mereka juga langsung menyambut keluarga majikan mereka yang begitu baik. Nia yang sudah tahu mereka semua adalah keluarga besar Faris, langsung menghampiri kedua orang tua yang Nia tahu adalah neneknya dan menyelami mereka semua. Begitupun dengan Farhan dan juga para keponakannya menghampiri Nia. Bu, ibu kok nggak bilang sih jika mau datang? Jika kami tahu kami akan membuat jamuan untuk kalian. Ucap Nia gugup. Ia merasa tak enak, di mana penampilannya saja sangatlah berantakan dan masih memakai pakaian kaos biasa. Ngapain juga kami harus bilang dulu? Ini kan juga rumah kami. Kamu adalah anak kami jadi. Jadi untuk apa kami beritahu dan tak udah menyambut kami secara berlebihan?